Terkait dengan kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, saat ini tim masih terus melengkapi bahan informasi dan keterangan. Satu diantaranya dilakukan gelar perkara ataupun ekspos, dan perlu kami sampaikan di dalam penyelidikan secara terbuka semacam ini, gelar perkara ataupun ekspos kami pastikan bisa dilakukan berulang kali dalam rangka untuk terus melengkapi. Untuk keterangan saksi tentukan seseorang itu dipanggil diminta keterangan berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, atau yang dia alami sendiri, sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas membangun seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan apakah itu pendidikan, apakah itu pendidikan termasuk juga dengan kepentingan politik. Jangan hanya Anies memposisikan diri sebagai sinterklas bebas dari sentuhan hukum. Ini bahaya. Ini kan bukan uangnya mbahnya Anies atau leluhurnya Anies atau nenek moyangnya Anies. Sahabat Indonesia, ini banyak keanehan. Jujur saya menunggu Anies Baswedan memakai rompi oranye KPK sebelum, karena terlalu banyak yang saya sebutkan tadi. Anies memang sakti. Bayangkan dia bisa melakukan ini terhadap KPK. Terus KPK-nya mana? Gak bereaksi apa-apa. Dia membantah segala macam ya, ada di media. Nah kalau kayak gini mau diteruskan dan orang kayak gini kemudian mau dijadikan calon pemimpin gitu ya, kan negeri ini terancam sekali gitu. Negeri ini terancam menjadi negara yang bisa menghadirkan satu koruptor besar di dunia yang kemudian aman dari penindakan, aman dari proses hukum. Firly Bahuri sebut buron korupsi jadi incaran tim KPK. Geral cepat lakukan ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyebut pihaknya kesulitan memburu buronan yang tersandung korupsi. Alasannya, mereka telah ganti identitas. Pernyataan itu pun sontak ditanggapi cetus oleh mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap. Ia membeberkan modus ganti nama merupakan gaya lama para buron. Sebenarnya ganti nama sudah jadi modus buronan ya, bukan hanya kasus korupsi. Ngapain buron tapi nama dan identitas lain sama? Seharusnya ini sudah bisa diantisipasi. Ungkapnya melalui cuitan di Twitter Kamis 9 Februari 2023. Coba cari alasan lain yang publik bisa percaya, misal ada 2 orang kuat lindungi koruptor yang buron. Lanjut Yudi. Yudi menjelaskan buronan yang kabur memang cenderung mengganti identitasnya agar tak terdeteksi. Biasanya mereka menggunakan identitas orang lain, baik untuk menyewa tempat tinggal atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Koruptor itu selama ini hidup mewah, maka ketika buronan enggak akan maulah hidup susah, jelasnya. Ia bercerita saat menjadi penyidik di lembaga anti rasuah itu, memang buronan yang ditangkap kebanyakan tinggal di apartemen atau rumah mewah. Untuk tempat tinggal saja, buronan yang pernah ketangkap ketika saya jadi penyidik KPK tinggal di apartemen atau rumah mewah, dan itu pasti membutuhkan uang yang banyak, belum biaya kebutuhan sehari-hari, terangnya. Diketahui sebelumnya, Firly Bahuri mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pencarian terhadap buron KPK. Hingga saat ini, ada 4 daftar pencarian orang. Anies jadi tersangka kasus korupsi Formula E. Beni Kaharman desak KPK. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat, Beni Kaharman, menyinggung soal isu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Hal itu disampaikan Beni dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 9 Februari 2023. Menurut Beni, isu Anies bakal jadi tersangka kasus Formula E muncul antara memasuki pemilihan umum 2024 mendatang. Ini persoalan politik tadi, misal Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini akan akibat pemilu dalam waktu dekat. Kata Beni, legislator Partai Demokrat ini menuturkan bahwa isu Anies jadi tersangka kasus Formula E tak mungkin muncul apabila pemilu ditunda. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini, ungkap Beni.
Benny juga menyoroti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut dalam melakukan penindakan. Ini yang buat KPK jadi powerful, menakutkan. Kalau kewenangan pendidikan, survei-survei itu bisa-bisa saja. Tapi kata kunci KPK adalah penindakan. Tidak ada KPK tanpa penindakan, ucapnya. Kepada Firly Bahuri DKK, Benny lantas menanyakan proses KPK dalam melakukan penindakan dan sumber informasinya, apakah dari masyarakat atau badan pemeriksa keuangan atau aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, hal tersebut agar KPK tak terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan atau lembek ke teman, tapi tajam ke lawan, supaya tidak ada kesan tajam ke lawan, lembek ke teman, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijojanto atau BW menyebut ada upaya menjegal Anies Baswedan untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan umum 2024. Salah satunya lewat penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. BW menduga KPK telah menyebarkan kebohongan ihwal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK. Ada indikasi kebohongan yang secara sengaja ditebar dan disebarkan bahwa kehadiran 3 pimpinan KPK atas undangan BPK, tetapi informasi lain menyatakan pimpinan KPK sengaja datang ke BPK pasca dilakukan ekspos kasus Formula E di internal KPK. Kata BW lewat keterangan tertulis Kamis 26 Januari 2023. Dalam sejarah KPK, menurutnya tidak lazim apabila inisiatif ekspos justru berasal dari KPK. Terlebih belum ditemukannya alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Ditambah, tahapan pemeriksaan kasus Formula E baru sampai di tahap penyelidikan. Dari selentingan informasi yang didapatnya pula, BW menyebut pada waktu ekspos di BPK terjadi selisih paham antara pimpinan KPK yang hadir dengan jajaran penindakan, di mana Satgas Penyelidikan bersikeras atas 7 kali hasil ekspos yang menyimpulkan belum adanya cukup bukti untuk menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. BW turut menyinggung soal Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priyatoro yang dilakukan kepada Dewan Pengawas KPK. Dia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksakan ekspos terhadap Formula E. Selain itu, BW berujar Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain. Dia menyinggung soal adanya orang tidak dikenal mengirimkan sekantung penuh ular kobra terhadap ex-gubernur Banten yang berencana bertemu dengan Anies Baswedan.